CBS TV dimanapun berada. Alhamdulillah di sore hari ini CBS TV kembali hadir menemani suasana sore pemirsa semuanya. Bersama saya Safri Salmi seperti biasa dalam program kita menjelang menunggu waktu berbuka puasa ini, kami hadirkan Taujih Ramadan ke hadapan pemirsa semuanya. Oke pemirsa CBS TV dimanapun berada, di sore hari ini insya Allah kita akan membahas tema Taujih Ramadan kita, konsep keluarga bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama narasumber kita di studio pada kesempatan ini Ustadz Okta Peldi LC. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di sore hari ini. Nah, tentu pemirsa yang berada di rumah yang menyaksikan channel kita pada kesempatan ini bertanya-tanya, sebetulnya bagaimana konsep bahagianya di sebuah keluarga yang kita bangun. Nah, trik-trik itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel CBS TV ini. Kita dengarkan penuturan dari narasumber kita kepada Ustadz Okta Peldi. Kita persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. Ustadz Salmi yang dirahmati Allah beserta seluruh guru ICBS TV yang senantiasa memfasilitasi kita semua, dan ini merupakan dakwah dan amalan jariah bagi kita. Tantangan bagi ayah, tantangan bagi ibu dalam membangun satu rumah tangga sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, salah satu efek corona pada saat sekarang ini adalah seluruh ayah dimanapun sekarang ini menjadi imam setiap malam. Jadi kalau seandainya Ustaz Salmi dulu kalau ada yang datang kepada calon mertua, waktu itu masih calon mertua, dan berkata, "Pak, izinkan saya menikahi anak Bapak, saya ingin menjadi imam sholatnya." Masya Allah. Ya. Ini mereview kita kembali nih. Sekarang saatnya, setiap malam kita menjadi imam sholat tarawih sekarang. Ini betul-betul keringat dingin semua para ayah tampaknya. Tapi subhanallah, bagi ayah-ayah yang hafiz Quran, ayah-ayah yang selalu menjadi ahlul Quran, ini adalah pembuktian kalau dia adalah seorang ayah yang sejati. Pemirsa, dalam berumah tangga, otomatis kita ada satu contoh dan kita tidak bisa lari dari itu. Ada konsep yang mesti kita lihat dan mesti kita teladani. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh dan tauladan bagi kita semua. Dan khusus pada kesempatan kali ini, kita sandingkan dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasul, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi Rasulullah lah yang menjadi contoh dan tauladan kita. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi mau kemanapun arah kita ini, berumah tangga, dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam beribadah, maka satu-satunya contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, lalu tidak mungkin Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasulullah ternyata juga punya contoh bagi kita semua, bagi diri beliau sendiri dalam merajut rumah tangga yang harmonis itu. Sebagaimana contoh, ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memang selalu dikaitkan dengan masalah akikah.
di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ya'u'idzukuma bi kalimatit tammah minasyaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ini hadis ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada cucu Hasan dan Husain. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung ya untuk dua orang ini, untuk cucuku ini, kata Rasulullah. Ini kita amalkan juga kepada anak-anak kita. Apa itu? Lindungilah mereka ini dari seluruh godaan, sesuatu yang akan menimbulkan mudarat dari syaitan. Kemudian juga dari hama, dari binatang-binatang yang buas, binatang-binatang yang bisa mematikan. Tidak mungkin ketika itu maksudnya adalah singa dan lain sebagainya. Semuanya yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Hari ini orang bisa mati dengan nyamuk. Coba bayangkan. Nyamuk yang kecil ketika menggigit kita, orang bisa mati dengan itu. Dan hari ini juga yang kita lalui sekarang ini adalah orang mati dengan virus yang subhanallah ukurannya begitu kecil. Corona, COVID-19. Ini perlu kita evaluasi. Apakah saya, seluruh pemirsa semua, Ustaz Salmi juga, ini evaluasi bagi kita. Apakah kita mendoakan anak-anak kita? Wa min kulli 'ainin lamma. Dan dari ain, ya, mata yang akan memberikan penyakit. Jadi di dalam agama kita ini ada sebuah istilah penyakit ain. Terkadang orang yang mempunyai penyakit ain itu bisa muncul dari diri dia, tapi dia tidak tahu kalau dia ternyata ada ain di matanya. Nah, tapi kita tidak bahas ini. Tapi konsepnya di sini apa? Bagaimana mendoakan anak? Mendoakan mungkin cucu, ponakan kita, kalau kita di Minang ini, kita ini sebagai mama, mendoakan mereka. Tidak hanya sekedar memberikan uang ini, uang pergilah belanja ini. Tidak cukup dengan itu saja. Inilah yang, apa kata Rasulullah? Aku mendapatkan ini dari apa yang diajarkan oleh bapakku, kata Rasulullah. Siapa maksudnya di situ? Ibrahim alaihissalam. Nah, baiklah. Sekarang kita tengok bagaimana potret konsep yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, masalah rumah tangga tersebut. Dan Nabi mencontoh ini. Kalau seandainya kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita tengok kisah Nabi, di mana beliau melihat matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Bagaimana Nabi Ibrahim, umat masyarakat ketika itu membakar beliau sehingga api itu Allah perintahkan menjadi dingin. Ya. Tapi ada satu konsep yang kita lupa, kaum muslimin. Kita lupa dengan itu. Konsep apa? Konsepnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim dengan rumah tangga beliau dengan istri beliau. Ada Siti Hajar dan ada Siti Sarah. Nah, konsep ini banyak kaum muslimin hari ini lupa. Coba kita perhatikan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan bahwasanya beliau diamanahkan, disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan putra beliau yang baru lahir. Coba bayangkan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, diletakkan Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi dengan istri beliau Siti Hajar. Tapi ketika Al-Quran kembali berbicara tentang Nabi Ibrahim dengan putra beliau dengan Siti Hajar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Setelah sekian lama Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah tersebut, maka muncul ayat mengatakan kebersamaan Nabi Ibrahim dengan anak beliau Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail membuat Ka'bah. Coba perhatikan. Sekian lama ditinggalkan, lalu Nabi Ibrahim balik, anaknya membantu, bapaknya membuat Ka'bah. Ini apakah contoh anak yang soleh apa tidak? Iya, itu anak yang soleh.
Berapa banyak anak sekarang ini disuruh ini itu sama orang tuanya, dia nggak mau. Anak-anak disibuk dengan Instagram, anak-anak disibukkan dengan Facebook. Coba perhatikan, bagaimana sekarang di Instagram, bagaimana ada video TikTok, semua anak hari ini, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, anak-anak kita seperti itu. Mereka mempermalukan, mempertontonkan aurat mereka di situ. Berarti ada konsep bagi kita dalam mendidik anak yang mesti kita perbaiki. Nah kemudian, potret yang lain kita perhatikan bagaimana Allah mengatakan di dalam sebuah ayat di mana Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Inni ara fil manami anni adzbahuk." Nah, bapakmu, aku, kata Nabi Ibrahim, melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku disuruh untuk membunuhmu, menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya, lakukan ya. Karena kita tahu, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ya. Subhanallah. Tengok kaum muslimin. Padahal di sini kita perhatikan hari ini ya, ketika si ayah sibuk dengan urusan mencari nafkah, ya, mencari kebutuhan rumah tangga, bagaimana mencari harta, mencari kebutuhan bagaimana anak bisa sekolah tinggi, berilmu dan lain sebagainya. Ternyata satu konsep yang luar biasa di sini adalah bagaimana peran seorang istri menjadi ibu mesti kita perhatikan kembali. Wahai para ibu-ibu sekalian, para istri. Nah sekarang kita perhatikan, istri-istri pada hari ini, ibu-ibu pada zaman sekarang ini, mereka bukan sibuk dengan anak, tapi mereka sibuk dengan diri mereka, sibuk selfie. Ya, kumpul sana sini, arisan dan lain sebagainya. Sehingga bukan berarti ini tidak boleh, tapi telah menjadikan kewajiban mereka kepada Allah terhadap anak mereka itu lalai. Nah, inilah yang salah satu konsep yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mendidik istri beliau. Kemudian kita perhatikan, ada konsep di dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimana seorang istri yang kafir, suaminya Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalam. Ada orang cinta mati, tapi dua-duanya dijamin Allah masuk neraka. Siapa? Abu Lahab dan istrinya, dua-duanya masuk neraka itu. Ya. Tapi ada satu contoh yang luar biasa, selain dari para nabi yang perlu kita perhatikan adalah bukan seorang nabi, siapa tuh? Keluarga Imran. Ya, ulama mengatakan Imran ini bukan nabi. Tapi ketika Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Coba perhatikan, ada 4 di situ. Pertama siapa? Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. 3 ini nabi, tapi 1 itu bukan nabi, Imran. Tapi Allah sejajarkan, tengok, perhatikan. Kenapa? Karena subhanallah, bagaimana keluarga Imran itu. Nah inilah konsep yang sudah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita semua, dan inilah yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang diwahyukan kepada beliau. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putra putri beliau. Rasulullah itu menjadi seorang kakek, dia punya cucu, dia menjadi mertua, dia punya menantu. Beliau menjadi seorang ayah, beliau punya anak. Beliau menjadi suami di antara istri-istri Rasulullah. Tapi subhanallah, ada seorang pakar sejarah, Aisyah Abdurrahman dari Mesir, menulis sebuah buku. Bagaimana isi buku itu adalah seorang istri Rasulullah itu, seluruh istri Rasulullah itu tidak ada satupun yang ingin berpisah dengan Nabi. Istri beliau banyak. Apakah tidak ada cemburu? Pasti ada cemburu, tidak mungkin. Nanti kita bahas. Tapi bagaimana konsep yang sudah ditegakkan oleh Nabi di dalam keluarga beliau? Kita perhatikan. Nabi terhadap anak dan menantu beliau. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah. Ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, Nabi tidak menemui Ali waktu itu. Ya.
Lalu Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, mana Ali? Ali tidak ada. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, tadi Ali marah kepadaku. Subhanallah. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Disuruh salah seorang untuk mencari Ali. Tolong cari Ali. Di mana Ali sekarang? Dicari. Tahu kaum muslimin, ternyata Ali di sebelah. Di masjid. Tidak jauh dari rumah. Ternyata wajar juga ya. Bahkan seorang sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ya juga pernah. Beliau itu istilah orang Minang tidak bakal lamaan di orang rumah. Tapi kalau seandainya hal seperti itu, sekarang coba kalau seandainya suami istri bertengkar, suami pergi itu. Ya, berhari-hari ditinggalkan istrinya, anaknya tinggalkan, ujungnya cerai. Kadang istri pergi. Ya. Itulah sekarang fenomenanya. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib, seorang manusia biasa, sahabat mulia, ya, yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga melalui hadis Rasulullah SAW. Istilahnya mengambuk, tapi cuma di masjid, belum di masjid, tidur, uring-uringan tidur di masjid. Nah, tengok bagaimana Rasulullah. Datang Rasulullah ke masjid, tengoknya Ali sedang berbaring, ada kotoran di sini, ada tanah-tanah yang menempel, debu yang menempel di baju Ali bin Abi Thalib. Kum ya Abu Turab. Nabi katakan, ya Abu Turab, bangun. Coba bayangkan, seorang mertua, ya, itu baju Ali itu dibersihkan sama Rasulullah kepada menantunya. Oh, kalau sekarang perhatikanlah, kalau ada seorang mertua bertemu dengan menantunya bertengkar sama anaknya, apa yang terjadi? Ribut. Sampai-sampai ngajak berantem itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga apa kata Rasulullah? Qum ya Abu Turab. Bangun wahai Abu Turab. Itulah makanya ada salah satu gelar dari Ali bin Abi Thalib itu adalah Abu Turab. Itulah waktu itu disitulah filosofinya. Nah, jadi begitu Rasulullah SAW mencintai anak dan mencintai menantu beliau. Nah, kemudian kita tengok juga bagaimana Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau, Aisyah, ya, Hafsah, Zainab dan lain sebagainya. Ada banyak istri Rasulullah. Bahkan apa kata para ulama? Sesungguhnya istri-istri Nabi itu seluruhnya adalah mencerminkan tipikal dan tabiat seluruh perempuan di atas dunia ini. Jadi cobalah pelajari, ya Sami, nanti kita buka tarikh, ya, sejarah di rumah. Kira-kira istri kita ini tipikalnya siapa ini? Ya, tipikal Khadijah. Kalau tipikal Khadijah, jangan harap bisa poligami, Sami, nggak bisa. Ya. Kalau tipikalnya Aisyah mungkin, nah, tapi pandai-pandai kita juga sih sebenarnya, ya kan? Ya, tapi kita tidak bahas itu sekarang. Apakah istri-istri Rasulullah cemburu? Pasti. Ada sebuah hadis menceritakan bagaimana kecemburuan Aisyah kepada Khadijah. Pernah Aisyah ini mengatakan, aku ini begitu cemburu dengan Khadijah. Tapi masalahnya adalah, aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah itu. Tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Kalau hari ini istri kita cemburu dengan perempuan-perempuan lain yang bukan istri kita. Dan itu tampak wajah, oh ini akhirnya begitu tampaknya. Tapi kalau Aisyah cemburu sama orang yang tidak beliau lihat dengan mata kepala beliau sendiri, tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa. Nah, tengok apa kata Aisyah kepada Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan ada satu ladang yang satu ladang yang rumputnya hijau luar biasa, belum ada satupun yang makan kambing di situ. Engkau punya kambing, ya Rasulullah. Lalu satu lagi ada ladang yang sudah dimakan oleh kambing-kambing yang lain. Kemana engkau mengarahkan kambing gembalaanmu, ya Rasulullah? Nah, ini bahasa istri yang luar biasa pintarnya nih, Sasrami. Ya, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah paham ini. Ujung dari kalimat Aisyah ini Rasulullah sangat mengerti. Tapi subhanallah, apa kata Rasulullah? Pasti aku akan mengarahkannya ke ladang hijau yang belum ada kambing manapun yang masuk ke situ. Senang Aisyah. Ya, maksudnya adalah ya di antara, mohon maaf, ini bahasa kiasan yang subhanallah, di antara istri-istri Nabi yang perawan cuma Aisyah. Dan ini beliau tujukan sebenarnya karena cemburu kepada Khadijah. Kalau
Kalau pertanyaannya sampai di situ selesai. Tapi ternyata Aisyah bertanyanya lanjut. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa juga engkau mengingat seorang perempuan yang sudah tidak ada lagi orangnya sekarang? Maksudnya siapa? Khadijah. Tengok apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Wallahi ma abadalani Allahi khairan minha. Di sini apa kata Rasulullah? Demi Allah, kata Rasulullah. Demi Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan yang Allah kirimkan istri-istri kepadaku. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah, kata Rasulullah. Kena Aisyah di situ. Ya. Tapi kalau sampai di situ kalimatnya pasti menyakitkan. Tapi apa kata Rasulullah? Karena Khadijah itu memberikan 4 hal yang tidak bisa diberikan oleh istri-istri yang lain kepadaku, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Beliau beriman di saat semua orang konsepnya subhanallah. Memang subhanallah, contoh yang diberikan oleh Nabi ini betul-betul sempurna. Masalah makan saja. Kita ini evaluasi kita masalah makan ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW datang. Kebiasaan Nabi adalah sesudah salat subuh beliau menunggu waktu syuruk. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Satu ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, hal indaki syai'un. Ya. Kalau syai'un itu dalam bahasa Arab berarti kalimatnya nakirah berarti. Ya, kalau ada alif lamnya berarti ma'rifah. Kalau ada alif lamnya bunyinya hal indaki syai'u. Nah, kalau ini hal indaki syai'un. Kalau bahasa kitanya itu kira-kira ada enggak sih yang apapun lah yang bisa kita makan pagi ini. Nah, tengok konsep Rasulullah. Ada enggak yang bisa kita makan? Apapun itu. Kalau kita nanya ke istri kita gimana? Ini para bapak-bapak, ya, para suami ini harus jadi perhatikan. Tanya, ada nasi goreng enggak? Nah, itu. Ada lontong enggak? Ada lontong. Anda mau makan? Mau nasi goreng? Masalah makan sarapan pagi ribut kita kadang-kadang dengan istri kita. Ya. Kemudian di satu ketika pernah juga Rasulullah SAW, ya beliau karena biasanya nanya makan kepada istri beliau, sekarang beliau tidak nanya makan. Nabi diam saja. Aisyah heran, kenapa Rasulullah tidak nanya makan ini? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tanya makan? Kemudian Nabi mengatakan, aku berpuasa sunnah. Ya, aku berpuasa, kata Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyimpan sesuatu untuk engkau. Ya, ada sebuah makanan di Arab itu namanya his, namanya itu ya kurma, kemudian dan lain-lain sebagainya dicampur, ya lezat dan enak makanannya. Aku sudah simpan untukmu ya Rasulullah supaya kita bisa makan berdua. Tengok Rasulullah, beliau puasa sunnah. Tapi karena membahagiakan istri adalah sebuah kewajiban, beliau batalkan puasa beliau ketika itu. Puasa adalah puasa sunnah, membahagiakan istri adalah sebuah kewajiban seorang suami. Begitu Rasulullah menghargai. Karena memang masalah makanan ini subhanallah, ini sesuatu yang penting bagi seorang ibu-ibu. Bagi para ibu-ibu ini penting, istri ini penting betul. Dia masak spesial untuk kita, dimasak di rumah dengan penuh cinta. Dari pagi dia masak sampai siang, menunggu suami datang pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa kata istri? Bang, makanlah bang. Apa kata suaminya? Ada makan tadi dengan kawan-kawannya. Santai aja, dia tidak punya beban dalam hidupnya mengatakan begitu. Ya istri akan sebaliknya, tidak apa-apa. Sakitnya itu dalam itu. Makanya mungkin ke depan, ya, kalau kita mencontoh Rasulullah, apa yang dihidangkan oleh para istri, para ibu di rumah, sentuh itu. Hargai apa yang dia berikan. Mungkin hanya sesuap, 2 suap, 3 suap, tapi subhanallah, itu membesarkan jiwa para ibu-ibu kita. Ini yang muda-muda yang menonton ini insya Allah akan terinspirasi tempatnya. Ya, Sami ya. Kemudian, ya, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya kecemburuan para istri itu muncul, jangan pernah marah. Cemburu ini 2 hal. Kalau seseorang tidak punya cemburu dalam kehidupan, dia masuk neraka dia. Oh kok bisa? Iya, Rasulullah sendiri yang mengatakan, la yadkhulul jannata dayus. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Dayus. Siapa dayus itu?
Yang tidak punya cemburu di dalam hatinya, di dalam dirinya, ketika istrinya, anaknya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Istrinya, tahu sekarang, ya, nonton di depan TV, nonton TV tanpa artis-artis, aktor-aktor menyanyi, bintang film, wah Masya Allah, wajahnya tampan-tampan walaupun itu di make up semua. Istri kita nonton begini, tidak cemburu kita. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, para suami, ya. Ketika suami menonton sekarang, na'udzubillah, siaran televisi ini banyak yang na'udzubillah sekarang. Ada siaran dangdut, nyanyi-nyanyi. Si istri tengok suaminya nonton perempuan lain, santai saja, ini dayus. Ya. Cemburunya nggak ada. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, jangankan masuk surga, mencium surga aja dia tidak bisa. Nah kemudian kalau yang kedua, cemburu yang tidak pada tempatnya, ini membuat sebuah kerusakan. Jadi itu adalah sesuatu fitrah. Pertanda itu sebuah cinta yang Allah tanamkan ke dalam diri kita. Jadi itu mungkin yang kita bahas pada sore hari ini. Ya, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan saya kembali serahkan kepada Ustaz Salmi. Terima kasih banyak Ustaz. Oke pemirsa dimanapun berada, di sore hari ini luar biasa sekali Masya Allah tentang konsep kebahagiaan keluarga Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz kita di sore hari ini. Ini keluarga bahagia ini memang perlu untuk kita simak secara bersama. Antusias sekali ini Ustaz, kita sapa pendengar kita yang ada di rumah pada saat ini. Ada sahabat kita dari Mesir, Alhamdulillah juga bersama kita. Kemudian juga dari Kalimantan Selatan juga monitor bersama kita. Ahlan wa sahlan dan selamat menyaksikan channel CBS TV. Dari Madura juga ikut menyaksikan pada saat ini channel kita. Semoga selalu memberikan manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, kembali kami berikan informasi kepada kita bersama. Mari kita saling bertanya. Kalau seandainya ada keraguan di dalam membangun keluarga yang bahagia seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, mari kita bisa melalui pertanyaan ini di nomor kami di 082173172824. Ini sudah ada yang masuk ini Ustadz, kita bahas langsung pertanyaan yang masuk dari sahabat kita di sore hari ini. Saya mau bertanya nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu sampai kapan tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak laki-laki maupun perempuan dalam hal ini dalam pemberian nafkahnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Subhanallah. Nah ini setelah saya jawab ini tolong yang para laki-laki ini harus siap mendengarkan jawaban. Iya, siap ya. Sampai kapan tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Laki-laki dan perempuan ini beda. Tanggung jawab itu bisa kita ambil, konsep hukumnya adalah satu adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Kalau anak-anak yang lahir, dia masa pendidikan, itu kewajiban orang tua untuk memberikan semua pendidikan dan fasilitas kepada anaknya. Wajib itu. Kalau dilalaikan oleh orang tua mendapatkan dosa. Ya, hati-hati. Kalau anak kita seperti itu. Masih kecil. Tapi kalau seandainya anak itu sudah balik. Anak sudah balik. Ini yang laki-laki nih ya. Yang laki-laki dulu. Kalau anak sudah balik. Maka konsep tadi yang awalnya merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua. Berarti sesudah balik maka yang wajib tadi akan menjadi sunnah. Bukan putus ya. Bukan terputus. Tapi dia akan hukumnya turun menjadi sunnah. Nah, berarti karena sesudah balik itu hukumnya sunnah, orang tua harus menyiapkan anaknya semenjak dini supaya dia bisa mandiri. Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah sekarang ini yang miris kita menengoknya. Anak sudah tamat kuliah, kerjanya apa? Nongkrong tepi jalan. Anak tamat kuliah, kerjanya apa? Sibuk dengan TikTok. Sibuk dengan HP. Ya. Disuruh ini tidak bisa, disuruh tidak bisa. Berarti apa? Kewajiban orang tua masih ada di sini karena dia siapkan anaknya. Tapi kalau anak itu disiapkan, maka seperti konsep tadi. Nah, jadi para anak muda, para remaja,
Anak-anak Ustaz sekalian, siapkan diri dari sekarang. Kita harus siap. Pemuda muslim itu begitu. Tengok Usama bin Zaid, di umur 17 tahun dia menjadi panglima perang. Di belakangnya siapa? Abu Bakar di belakangnya. Usama bin Zaid. Tengok bagaimana Ibnu Abbas, di umur beliau masih 13 tahun, beliau itu menjadi penasehatnya Umar bin Khattab. Jadi penasihat seorang khalifah, subhanallah. Nah, kita kadang sudah tamat kuliah masih bingung ini mau ngapain. Tidak jelas. Nah itu. Kewajiban orang anak perempuan, itulah kenapa dalam ijab qabul itu, ya, ketika resmi si anak itu mendapatkan suami, dinikahkan oleh orang tuanya, maka di saat itu orang pertama yang pertama kali dia taati adalah suaminya. Beralih dari ayah ibu kepada suaminya. Maka daripada itu, ayah ibu, ya, bapak ibu sekalian, jangan melihat konsep kaya dalam memilih menantu. Jangan melihat konsep, hartanya banyak, dia kerjanya polisi, dia kerja di bank. Jangan tengok itu. Tengok imannya. Ya, makanya kenali dia. Sholat enggak dia? Sholat subuhnya gimana? Kalau perlu di mana rumahnya? Oh, di sana rumahnya. Datang situ. Kita sholat subuh. Tengok. Oh, Masya Allah. Ternyata dia istiqomah sholat subuhnya. Sholat isyanya gimana? Karena memang dikatakan oleh Rasulullah, sholat yang paling berat bagi munafik itu 2. Isya dan subuh. Perhatikan itu. Makanya, kalau seandainya sudah menikah, maka kita serahkan seluruh tanggung jawab itu kepada suami. Jadi nikah itu harus siap kita. Suami, menjadi suami harus siap. Bagaimana kasih sayang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya, maka seorang suami harus bisa memberikan itu. Makanya jangan ada istilah sami di Minang ini. Ya, bahkan di Indonesia ini semuanya, semua orang di mana-mana bilang begitu. Kalau menikah itu 1 hari menjadi bidadari. Setelah itu menjadi pembantu katanya. Ini kan candaan orang ya, karena memang melihat ketidaksiapan orang dalam menikah. Luar biasa sekali dimanapun berada. Ini ada juga lagi pertanyaan dari sahabat kita yang monitor di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh juga menyimak di kesempatan ini, Ustadz. Setelah mendengar jabaran dari Ustadz tadi, ya, kalau seandainya di dalam keluarga itu, Ustaz, seorang suami membantu istrinya, mengerjakan pekerjaan seperti memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Ini posisi suami ketika mengerjakan pekerjaan seorang istri, padahal istrinya baik-baik saja, sehat, tidak ada halangan. Ini apakah diperbolehkan dalam agama kita? Apakah berdosa seorang istri membiarkan suaminya mengerjakan semuanya itu, atau bagaimana dalam pandangan Islam ini, Ustaz? Kembali kita kepada sirah. Bagaimana konsep yang ditanamkan baginda Nabi kepada kita semua untuk dicoba. Nabi Muhammad SAW itu pernah menjahit baju beliau dengan tangan beliau sendiri. Masya Allah. Padahal istri beliau banyak. Dan bisa saja mungkin tak tolong, Aisyah tolong ini baju ini tolong dijahitkan, Hafsah tolong, ya, Zainab, banyak itu. Tapi subhanallah, pada saat itu Nabi menjahit dengan tangan beliau sendiri. Berarti apa? Jangan pernah seorang suami, ya, istilahnya membanggakan, oh saya nih suami ini, nggak bisa, oh ini bukan kerja saya, piring ini bukan kerjaan saya. Coba kita tengok di dalam agama ini, ada nggak kewajiban istri nyuci piring dalam Al-Quran, dalam hadis? Tapi bagaimana di situ sinkron antara suami dengan istri? Si suami yang melakukan ini, kalau dulu suami pergi jihad, tentu tidak ada waktu bersama istri itu banyak, tidak ada waktu yang banyak, tidak ada. Tapi ketika mereka sama-sama di rumah, harus kompak, harus sinkron antara suami dengan istri. Apakah aib seorang suami mencuci piring? Tidak. Bahkan konsep yang betul-betul mesti diperbaiki di tempat kita ada satu ini. Bagaimana kalau kita di Minang ini, khususnya di Indonesia, yang pergi ke pasar siapa? Ibu-ibu. Itu salah itu sebenarnya. Kenapa kok bisa salah? Kalau kita datang ke Mekah, datang ke daerah-daerah Timur Tengah, itu yang pergi belanja ke pasar itu bapak-bapak. Saya pernah belanja dulu sama ketika masih kuliah di Mesir itu. Kami sama-sama milih tomat. Kalau saya waktu itu bukan karena sudah menikah, memang karena masih bujang perginya ke pasar itu, ada seorang bapak-bapak, jenderal, bintang 4. Beli tomat sesami.
Karena kenapa? Karena memang perempuan itu pada hakikatnya tidak mempertontonkan wajahnya ke depan orang ramai. Sekarang semua istri-istri kita itu ditonton orang-orang depan kita, ditonton oleh banyak orang. Jadi cuma di kita seperti itu. Jadi membangun rumah tangga itu dengan cinta dan kasih sayang memang tidak ada istilah meninggi seorang suami, tidak boleh seperti itu. Itu bukan, bahkan itu merupakan pahala yang besar bagi seorang suami karena dia sudah menyenangkan hati istrinya. Dan terakhir saya tambahkan sedikit. Ini banyak ketimpangan antara suami istri biasanya. Contohnya, anak sepatunya rusak. Dibilang sama bapaknya, Pak, belikanlah adik sepatu, Pak, kakak sepatu, Pak. Karena sepatu kakak sudah sobek. Apa kata ayah? Jangan dulu ya, karena ayah sedang tidak punya uang. Kebanyakan sekarang gimana? Si anak lari sama ibunya. Bu, tolong belikan sepatu, Bu. Sama ayah nggak boleh. Apa kata si ibu? Nggak apa-apa, nanti ibu belikan. Emang ayah itu pelit. Ini salah nih. Ini sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Hilang wibawa orang tua. Hilang wibawa ayah. Harusnya bagaimana? Si ibu harus katakan. Bilang sama, kalau ayah mau mengatakan tidak, belum, sabar dulu. Walaupun nanti ujungnya akan kita bolehkan masuk dalam kamar, sampaikan sama suami. Ya, suami, bapak, ayah, ada simpanan ibu, mungkin kita bisa belikan. Biarkan ayah bilang sama anaknya. Jadi kalau seandainya konsep-konsep seperti ini kita tanamkan, subhanallah, keluarga-keluarga muslimin dimanapun yang mencontoh konsep ini, pasti akan menjadi keluarga yang begitu bahagia di atas dunia ini. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, pemirsa CBS TV dimanapun berada, pada kesempatan ini dari Riau juga kami ucapkan selamat monitor di channel kita ini. Kemudian juga ada tadi dari Palembang juga hadir bersama kita di kesempatan ini, dari pesisir selatan juga. Dan juga dari Lombok juga monitor, dari Pasaman Barat juga, dari Bengkulu juga hadir bersama kita. Luar biasa sekali. Oke, semoga selalu bermanfaat untuk kita bersama. Satu lagi nih Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di WA kita pada kesempatan ini. Kalau seandainya ini berkaitan dengan zaman yang ada pada saat ini, kita lihat ini memang cukup mengkhawatirkan kita untuk perkembangan generasi kita ke depan ini Ustaz. Kalau seandainya ada orang tua dengan alasan kasihan kepada anaknya, atau juga dengan alasan yang lainnya, ketika posisi anak dengan keadaan yang ada pada saat ini, kan tidak kita pungkiri juga mereka butuh gadget, butuh anak yang sebenarnya ini. Iya, terima kasih Sasani dan penanya yang bertanya tentang pertanyaan ini. Kita kembali kepada konsep Al-Quran, karena memang sempurna Al-Quran ini berbicara tentang rumah tangga. Bahkan pertanyaan barusan ada dalam Al-Quran. Iya. Mana ayatnya? Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan berikan harta kepada orang yang belum dewasa cara berpikirnya. Istilahnya masih anak-anak, dia masih labil, belum stabil lagi. Jangan pernah memberikan harta kepada mereka. Sekarang pertanyaan, HP itu harta apa tidak? Harta. Kita belinya dengan uang. Harta. Berarti kalau seandainya kita bawakan konsep itu, jangan berikan HP kepada anak yang belum cukup umur untuk memegangnya. Berarti di sini ada konsepnya dalam Al-Quran. Ini sekarang anak TK kelas 1 SD hebat pula dia mendownload segala sesuatu di Play Store itu. Hebat, kalah pula orang tua sama dia. Anak SD sudah hebat Instagram, bahkan berpacaran. Alhamdulillah. Ternyata Al-Quran sendiri mengatakan, oh Ustadz, kan sekarang zamannya zaman now, zaman maju sekarang Ustadz. Kalau enggak HP itu, istilahnya anak-anak kita ketinggalan. Sekarang pertanyaannya, ketinggalannya di mana? Ketinggalannya di mana anak kita? Ketinggalan karena yang lain punya HP, lalu anak kita tidak punya HP. Itu bukan ketinggalan namanya. Ya, harus kita pahami ini. Kalau seandainya kita memang betul-betul memakai konsep itu, jangan kasih anak. Oh Ustadz, saya butuh komunikasi dengan anak saya. Apakah berkomunikasi mesti harus dengan HP yang bisa internet? Tidak. Berarti jawaban ini salah berarti. Kalau kebutuhannya komunikasi, kasih HP yang tidak ada internet, tidak ada masalah.
Tapi kan masalahnya orang tua tuh tidak siap. Tidak siap ketika anaknya meminta, dia nggak bisa, dia nggak punya jawaban untuk mentidakkan kepada anaknya. Dia tidak punya jawaban. Berarti apa? Berarti yang mesti kita sadarkan kepada anak kita dan harus disadari oleh para orang tua, sesungguhnya HP, Android, gadget dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya anak kita belum tepat waktu, karena tengok sekarang dengan HP itu banyak anak-anak yang permalukan dirinya di dalam Instagram dan Facebook, TikTok itu semua. Kalau seandainya belum layak anak itu, kita tahu, kita bisa mengukur anak kita. Belum, jangan kasih. Menangis sampai kapan dia berani menangis? Makanya daripada itu, kita mesti belajar sirah itu kembali. Begitu juga dengan seorang ayah. Kenapa anak itu terlalu butuh dia dengan HP? Karena waktu seorang ayah dan ibunya kepada anaknya tidak ada. Tidak ada waktu. Sibuk orang tuanya, ayahnya sibuk, ibunya sibuk semua. Sehingga anak-anak butuh kawan. Nah itulah dia, makanya dia butuh teman, butuh Instagram, butuh Facebook, butuh update status. Nah itu. Jadi marilah keluarga muslimin sekalian ya. Benar-benar. Dan anak-anak sekalian, anak-anak ustaz sekalian, dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kita mesti belajar. Kalau ingin menjadi seorang pemuda yang hebat, anak yang luar biasa. Banyak contoh-contoh sebelum kita. Hasan wal Husain, cucu Rasulullah. Ibnu Abbas, subhanallah, Usamah bin Zaid, Muhammad Al-Fatih, jangan lupa. Di usia 21 tahun dia sudah menjadi seorang pemimpin satu negara. Dia menaklukkan Konstantinopel yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Sebaik-baik pemimpin adalah beliau yang menaklukkan Konstantinopel, dan sehebat-hebat pasukan adalah pasukannya, Muhammad Al-Fatih. Maka daripada itu, dan begitu juga dengan orang tua. Contohlah bagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dalam mendidik mereka. Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu orang kaya. Seluruh hartanya dibelikan kepada budak. Dibelanjakan untuk kebutuhan kaum muslimin. Kebutuhan jihad. Bahkan apa kata para ulama? Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa untuk anaknya. Tapi yang ditinggalkan Abu Bakar apa? Bagaimana anak-anak belum mempunyai kemahiran yang luar biasa, mempunyai kecakapan yang luar biasa. Itu yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Oke, pemirsa CBS TV dimanapun berada, luar biasa sekali, dan kami ucapkan terima kasih atas antusias dari para sahabat CBS TV dimanapun berada yang monitor pada sore hari ini. Ada lagi satu pertanyaan ini saya masuk dari pemirsa kita, insya Allah akan kita selesaikan dalam pertanyaan kita dalam waktu yang terbatas ini. Di dalam konsep kebahagiaan hidup Rasulullah SAW bersama keluarga, kalau seandainya ini ada sebuah permasalahan seperti beda pendapat antara istri dengan suami di rumah gitu kan, ini bagaimana konsep Rasulullah dalam menyelesaikannya? Apakah mengadu kepada para sahabat dan lain sebagainya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke. Pernah satu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau, lalu Aisyah di dalam, di belakang, datang seseorang mengantarkan makanan. Kemudian makanan itu ternyata dari istri beliau yang lain. Aisyah ternyata tidak senang. Sampai-sampai jatuh piring. Kalau kita nih, ada kawan kita di rumah kita, lalu istri kita menjatuhkan piring di belakang, mungkin perang kita. Pulang dulu, ini istri saya cari masalah nih, ini mungkin ya. Na'udzubillah, insyaallah tidak. Tapi Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Bunda kalian sedang cemburu. Apa yang ada di situ? Memahami, kesabaran dan memahami. Kita ini kepalanya boleh sama-sama hitam, rambut sama hitam, mata sama dua, hidung sama satu, mulut sama satu. Tapi dalam kepala kita ini cara berpikirnya pasti berbeda-beda. Tapi disitulah bagaimana Nabi bermusyawarah dengan istri beliau. Ada yang memang mesti beliau musyawarahkan, ada yang memang mesti beliau putuskan sendiri. Salah satu contoh, Nabi pernah kalau dalam istilahnya menghajar. Hajar ini maksud mendidik, memberikan didikan khusus kepada istri beliau. Rasulullah SAW dulu pernah ditanya sama istri beliau. Apa kata istri beliau? Ya Rasulullah, engkau ini lebih mulia daripada Raja Kisra dan Romawi. Ya, sampai situ tidak ada masalah. Tapi istri Nabi mengatakan,
apakah boleh kami meminta sedikit mungkin seperti anak-anaknya Kisra dan Romawi itu? Istilahnya kelebihan nafkah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Nabi waktu itu tidak pulang ke rumah istri-istri beliau. Ini pelajaran penting ini. Pelajaran sangat berharga ini. Nabi memberikan pendidikan kepada istri-istri beliau dengan cara seperti itu. Contoh lain hadis ifki contohnya. Bagaimana Aisyah difitnah waktu itu dengan salah seorang sahabat. Pulang dari sebuah perjalanan Nabi berjihad waktu itu. Karena Aisyah ketinggalan dalam perjalanan. Ada sahabat Nabi melihat ini Aisyah, kenapa bisa ketinggalan? Akhirnya sahabat ini menaikkan Aisyah di atas kendaraan onta beliau. Lalu beliau mengiringi selama perjalanan, tidak pernah ada komunikasi apa-apa antara mereka. Sampai Madinah dapat fitnah. Aisyah serong, Aisyah zina, dan lain sebagainya. Tengok Nabi, apakah Nabi langsung marah kepada Aisyah? Tidak, kaum muslimin, tidak. Lalu bagaimana? Karena memang Nabi ini adalah manusia biasa. Beliau adalah seorang Rasul, tapi juga manusia biasa. Ada kecemburuan Nabi ternyata. Apa yang dikatakan Nabi? Aisyah, sementara ini pulanglah engkau dulu ke rumah Abu Bakar, ke rumah orang tua, tanpa meninggikan suara, tanpa marah sedikit pun, tanpa memperlihatkan perubahan mimik wajah sedikit pun. Disuruh Aisyah pulang. Nabi ingin menenangkan diri. Bahkan Aisyah belum paham kenapa Nabi suruh pulang. Barulah akhirnya Aisyah paham, baru Aisyah menangis dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa Aisyah tidak pernah melakukan itu, sampai turun dalil dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua. Dan terakhir, ini pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir, kisah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu didatangi oleh salah seorang sahabat, berkata, "Ya Umar, istriku ngomel, istriku marah." Umar diam saja, tidak kasih jawaban. Karena tidak sabar dengan istri beliau ini, beliau datang lagi ke rumah Umar. Kalau tadi ketemu di masjid, kalau sekarang datangnya ke rumah Umar. Mau ngetok pintu, ternyata di dalam Umar diomeli sama istrinya. Ya, ternyata istri Umar bin Khattab, seorang sahabat mulia, bahkan setan takut dengan beliau. Ternyata ketika istri beliau ada sesuatu yang mungkin istilahnya agak meninggi suara, beliau tenang, sabar, tidak menjawab sedikit pun. Sahabat tadi mana? Nggak pulang. Besok ketemu di masjid bertanya. Ternyata Umar tahu dia di luar. Umar bilang, "Kenapa engkau kemarin tidak ketok pintu dan masuk?" Apa kata beliau? "Ternyata kita sama, wahai khalifah." Ya, ternyata kita sama, istri kita sama. Apa kata Umar? Umar kasih nasihat. "Wahai sahabatku, apakah engkau akan memarahi, meninggikan suara kepada seorang perempuan di mana dia telah melahirkan anakmu, di mana dia telah menyusui anakmu, dan di mana dia telah membesarkan anakmu? Semua yang dilakukannya tak layak seorang suami untuk meninggikan suara kepadanya." Masya Allah, ini contoh bagi saya, bagi sesami, bagi seluruh pemirsa sekalian, bagi para ayah, ya, bagi para suami, dan bagi para muda-muda, anak-anak muda yang akan berumah tangga. Ini pelajaran bagi kita semua. Dan tapi ingat, mentang-mentang Umar begitu, kita balantiangan ke suami. Setiap saat ditinggikan suara, nggak boleh. Ingat ya. Allah akan murka dan malaikat akan murka kepada istri yang tidak taat kepada suaminya. Apalagi istri yang keluar tanpa seizin suaminya. Itu sesami. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya yang telah diberikan kepada kita bersama. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, yang tidak kami sebutkan satu persatu yang monitor pada kesempatan ini. Ada dari Pekanbaru juga sedang monitor bersama kita, dari Mandailing Natal juga selamat menyaksikan channel kita pada kesempatan ini. Kemudian juga ini dari Solo juga menyimak, tak terlepas juga ini dari Bukit Tinggi juga hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dari Lombok juga hadir, selamat datang di channel kita ini. Oke pemirsa dimanapun berada, mohon maaf kami ucapkan tidak semua pertanyaan yang bisa kita jawab karena waktu kita terbatas pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak telah monitor di channel kita ini di CBS TV, agar keberkahan selalu melimpahi
program kita ini dan juga kerjasama kita bersama. Mari kita tutup program kita ini dengan pembacaan doa nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Okta Peldi. Sebelum itu pemirsa, habis doa ini kami kru yang bertugas, saya Safri Salmi dan juga serta kru CBS TV yang bertugas pada kesempatan ini mohon pamit. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saksikan terus channel CBS TV. Semoga selalu memberikan manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita diajarkan oleh Nabi bahwasanya doa orang berpuasa adalah mustajab. Kita berdoa semoga doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman, pada sore hari ini kami memohon ya Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa orang tua kami. Ampunkanlah dosa istri kami. Ampunkanlah dosa para suami. Dan ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Selama ini kami lalai kepada Engkau ya Rabb. Selama ini kami tidak menjadikan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak sebelayaknya yang telah diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, tuntunlah kami ya Allah untuk menjadi suami yang soleh, yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya, menjadi istri yang solehah, yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bimbing kami untuk itu semua ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami lari dari apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah musibah yang hari ini sedang menimpa kami jalan untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jalan dalam mendekatkan ibadah-ibadah yang selama ini kami lalaikan ya Allah. Dan jadikanlah musibah ini semua yang hari ini telah menimpa kaum muslimin dan muslimat adalah sesuatu yang bisa menggugurkan dosa mereka. Ada sesuatu ujian yang Engkau berikan kepada mereka untuk meningkatkan iman mereka ya Allah, untuk menghilangkan seluruh dosa yang pernah mereka lakukan. Dan kaum muslimin dan muslimat yang hari ini sudah tidak ada lagi, yang sudah meninggal dengan virus ini ya Allah, maka jadikanlah mereka semua syahid di jalan-Mu ya Allah. Orang-orang yang akan bersaf-saf dengan orang-orang soleh, dengan para mujahid, dengan para syuhada nantinya ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim bisu'il khatimah. Ya Allah ya Rahman, tutuplah usia kami, nyawa kami ini ya Allah dengan husnul khatimah, dan jangan Engkau tutup dengan su'ul khatimah. Dan jadi